A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudari pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku manusia yang bertuhan, selaku manusia yang beragama, patut kiranya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula juga, marilah kita kirimkan salam dan taslim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasih Allah, sang pemilik rindu di atas segala kerinduan, di mana dia satu-satunya manusia yang rela darahnya untuk kita, yang rela jiwa dan raganya dan bahkan hartanya untuk kita umat akhir zaman. Saudara-saudari pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khazanah pada pagi hari ini, kami dari pengurus daerah pelajar Islam Indonesia ingin menyampaikan suatu tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa demikian? Karena melihat realitas pada zaman sekarang ini, banyaknya generasi muda yang kurang rasa hormatnya terhadap orang tua mereka. Sahabat kreatif, pemuda, pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, berbicara tentang kedua orang tua, ketahuilah bahwasanya bahwa kewajiban yang paling besar bagi seorang hamba setelah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Karena mengingat jasa dan pengorbanan kedua orang tua sangatlah begitu besar. Ketika kita berada dalam kandungan ibu mengandung kita 9 bulan 10 hari, dan begitu susah payahnya ibu kita. Bagaimana kita berada dalam kandungan ibu kita, begitu menderitanya ibu kita, begitu sakitnya ibu kita ketika mengeluarkan kita ke dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidat la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, lalu Allah memberikan pendengaran dan penglihatan dan hati nurani agar kamu itu la'allakum tashkurun. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita takdir sehingga kita bisa dilahirkan oleh ibu kita dari perut ibu kita. Bagaimana kita memanfaatkan akal kita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Ulil albab, orang-orang yang berpikir tentang bagaimana ketika ibu kita dikeluarkan, bagaimana kita dikeluarkan oleh ibu kita dari perut ibu kita. Hadirin RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk mendengar sebuah kisah yang dimana seorang ulama tasawuf, yaitu Syekh Abdul Aziz, suatu ketika malaikat melihat namanya tertera di Lauhil Mahfuz sebagai penghuni neraka. Apa yang menyebabkan sehingga beliau dicatat sebagai penghuni neraka, padahal beliau adalah wali Allah, alih ibadah, tetapi namanya tertera di Lauhil Mahfuznya Allah sebagai penghuni neraka. Mari kita mendengarkan secara seksama ceritanya. Suatu ketika malaikat datang dan menghampiri Abdul Aziz. Wahai Abdul Aziz, aku melihat namamu tertera di Lauhil Mahfuznya Allah sebagai penghuni neraka. Mau ibadah sebagaimanapun, engkau tetap akan masuk neraka.
Apa yang dijawab oleh Abdul Aziz? Wahai malaikat, ketahuilah bahwasanya urusan surga dan neraka itu bukan urusanku. Yang aku tahu, aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan kepadamu wahai malaikat, surga dan neraka itu bukan urusanku, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu serentak itu malaikat pun takjub dan berkata, Subhanallah, sungguh ikhlasmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat pun kembali ke Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala dan melihat nama Abdul Aziz telah dirubah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat pun serentak itu kembali dan menemui Abdul Aziz lalu berkata, wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira bagimu. Aku melihat namamu telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz pun berkata, alhamdulillah. Tapi sekali lagi wahai malaikat, urusan surga dan neraka itu bukan urusanku. Lalu serentak itu Abdul Aziz pun balik bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apabila dengan keikhlasanku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membuat Allah ridho kepadaku sehingga merubah namaku yang pada awalnya itu ahli neraka sekarang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, lantas apalah dosaku sehingga Allah Subhanahu wa taala cantumkan namaku di Lauhil Mahfuznya Allah sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat pun berkata, engkau ingat wahai Abdul Aziz, sekitar umurmu berusia 15 tahun, engkau sedang berada di kamarmu. Lalu serentak itu ibumu mau menghampirimu dan engkau mendengar suara sendal ibumu. Lalu engkau berpura-pura tidur lantaran karena engkau takut disuruh oleh ibumu untuk pergi membeli sesuatu di pasar. Lalu ketika itu ibumu membuka pintu kamarmu, lalu melihat engkau sudah dalam keadaan tertidur padahal engkau hanya berbohong, berpura-pura tidur agar engkau tidak disuruh oleh ibumu. Sehingga dosa itulah yang menyebabkan engkau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuznya Allah sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdul Aziz pun berkata, astagfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada suatu ketika itu Abdul Aziz tidak pernah berbicara sesuatu melainkan bertausiah, berbakti kepada kedua orang tua di sisa umurnya Syekh Abdul Aziz. Saudara pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan secara bersama. Padahal Syekh Abdul Aziz hanya berpura-pura tidur. Lantas bagaimana dengan kita yang sempat mengeraskan suara kita kepada ibu kita sehingga membuat ibu kita menangis? Bagaimana dengan kita yang sering membentak ibu kita sampai membuat ibu kita kecewa bahkan bersedih hati? Ketahuilah bahwasanya hadirin RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung pada murkanya kedua orang tua kita. Hadirin RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya bahwa begitu pentingnya, begitu berharganya kedua orang tua kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ayah, yang bagaimana ayah itu tidak pernah rela dan susah payah telah mengorbankan nyawanya demi kita, sehingga ayah pun sering tidak pulang kerja malam dan siang, itu semua karena kita. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan khazanah pagi pada kesempatan kali ini kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua kita. Akhirnya dari saya ucapkan banyak terima kasih kepada pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.